menolong ganda campuran karena kan itu basicnya kan di ganda putri gitu. Iya. Itu ya. sih. Jadi iya benar. Jadi dengan semua faktor yang ada, akhirnya Owi memutuskan pensiun. Pertanyaannya itu kenapa memilih tanggal 18 Mei atau apa, Wi? Kok kaget? Kok tiba-tiba 18 Mei Owi memutuskan mundur dan melalui Instagram. Kenapa tuh, Wi? Enggak sih, sebenarnya tanggalnya tanggal 18. Pas ulang tahun saya kan tanggal 18 Juli. Ini 18-nya kalau ke Juli kan kelamaan, ya udah 18 aja gitu. Jadi dipercepat 2 bulan. Jadi Iya. tanggal 18 karena sama-sama ulang tahunnya tanggal 18. Oke, Wi. Tapi kenapa pemberitahuannya Owi merasa oke, lewat Instagram saya akan ngasih tahu para penggemar saya. Kenapa nggak lewat yang lain, Wi? Ya maksudnya kan saya menghargai para badminton lovers yang sudah mendukung saya gitu. Maksudnya selagi saya berjam aja. Saya bilang gitu kan saya nggak yang mengasih tahu dan mengasih selama ini yang sudah meneriakan nama Owi Butet di Istora itu yang sampai sekarang yang luar biasa. Apa kamu posting pensiun tagar terima kasih Owi sampai jadi trending terus banyak juga sih penggemar yang merasa aduh kenapa Wi ini bener-bener pensiun enggak Wi, pensiun tuh kan artinya Owi bener-bener gak main, tapi apakah ada waktu nih aku mau main di liga atau mau main? Kalau untuk berhenti total sih saya enggak, Mbak. Saya masih tetap latihan, cuma mungkin lebih nggak intens kayak di Cipayung gitu. Tapi kalau turnamen internasional kali ya, kalau misalnya ada ada Liga India nih masih main, ya mungkin saya masih mikir-mikir, apalagi awalnya sama Cibutet kan gitu. Jadi ya kenapa saya nggak lepas dari bayang-bayang Cibutet? Orang kan mikir kan, oh nggak ada Cibutet udah habis lah gitu. Oh nggak ada Cibutet ya habis. Ya memang Cibutet tuh pemain terbaik lah, pemain menurut saya pemain bagus gitu. Tapi bukan cuma itu aja yang jadi pertimbangan buat saya gitu. Kenapa saya bisa mau main sama Cibutet? Karena saya sama Cibutet itu memang sudah menemukan permainan, Mbak. Walaupun bukan Cibutet pun misalnya pasangan yang lain gitu ya. Walaupun pasangan lain tapi saya udah lama gitu, udah saling tahu gitu. Mungkin saya juga akan lebih pemain kita udah sama tahu gitu. Jadi kita nggak perlu katanya itu kita nggak perlu buang-buang energi. Kita udah tahu gitu loh cara mengakali musuh tuh kayak gimana karena kita udah saling sama tahu gitu. Contoh misalnya kayak di Hongkong 2016 Cibutet itu kan lagi ini Mbak, lagi pincang gitu kakinya lagi cedera, nggak bisa main sama sekali. Itu gila banget tau nggak sih Wi? Kakinya pincang bisa juara. Nah, itu kan itu bisa juara. Nah makanya itu saya bukan kayak gimana kan berarti sudah saling tahu lah. Kenapa bis pincang bisa menang ya? Karena mungkin saya nyemes kemana Cibutet balikannya kemana, terus saya servis kemana juga, itu tuh udah saling sama tahu gitu. Jadi walaupun contoh misalnya kayak Cibutet waktu mau pensiun Mbak, itu kan dia udah jarang latihan, udah jarang latihan kan. Dan lihat drawingnya Indonesia Master juga serem. Nah, itu kan karena kita udah saling sama tahu. Jadi ya udah gampang aja, enak aja gitu. Saya buang kemana, Cibutet udah ada di situ. Cibutet buang kemana, saya udah ada di situ. Walaupun kita ibarat katanya main jalan kaki pun, ya kita udah tahu pasangan baru itu. Kan kita mesti harus, pola main kita kayak gimana, kita smash kemana belum tentu dia tahu balikannya bakal kemana gitu Mbak yang jadi yang jadi. Tapi kan aku gitu. Pasangan sama Butet, Butet ada nggak sih di sini? Wah seneng dia nih kayaknya dipuji-puji terus sama partnernya tuh Mbak. Maksudku gini biar mau main lagi. Dari dulu rayuannya. Itu kan tahu kemana tuh kalau lagi kompak, lagi sehati. Tapi kan pernah ada masanya tidak sehati, ada masanya
dipelirikin Cibutet di dalam lapangan, ada masanya Jarang, itu udah dijutekin. jarang, Mbak. Oh, udah jarang. Kenapa Jadi tuh udah jarang? Jadi setelah 2016 ke sini kita tuh lebih enjoy mainnya. Jadi sampai yang kejuaraan dunia 2017 itu kan kita cuma modalnya enjoy doang main. Karena mungkin ya beban kita kan waktu itu sampai di Olimpik. Setelah Olimpik itu selesai, ya maksudnya kita tuh sudah sama-sama enjoy dan sudah sama-sama ya mungkin lebih dewasa lah. Kalau saya ngelihat permainan saya gitu sama Cibutet itu setelah 2016 itu lebih dewasa gitu. Maksudnya lebih Yang dewasa tuh kamunya, kamu apa Butet? Butet mah udah dewasa. Bukan secara permainan kita berdua gitu. Lebih agak ya contohnya misalnya yang biasa saya buang 5-6 poin gitu, saya jadi nggak buang gitu. Maksudnya lebih kesitunya lebih rapi aja, dilihatnya lebih enak karena mungkin waktu dulu udah sering mati sendiri mungkin karena pikirnya tuh kemana-mana gitu, jadi nggak fokus di situ aja. Nah kalau misalnya setelah 2016 itu kan ya udah, kita mau menang mau kalah kita udah dapat golnya kok, kita mau nyari apa lagi gitu. Itu kalau main enjoy pasti lebih beda ya Wi ya. Terus kamu kangen nggak nanti? Maksudnya udah lama banget dong berarti nanti nggak dijutekin dan nggak dimarahin Butet. Nggak kangen loh Wi kamu Wi? Iya, saya kalau chat-chatan sama Cibutet juga kadang-kadang dijutekin. Jadi nggak cuma di dalam lapangan, di chat aja tetap dijutekin. Tapi itu yang bisa bikin menang. Itu Mbak, maksudnya oke, kalau melihat orang lain melihat sisi negatifnya Cibutet galak atau apa segala macam, justru sekarang saya tuh malah tahu sisi positifnya dia berbuat seperti itu. Jadi kenapa saya bisa stabil dengan Cibutet 2012, 13, 14 juara All England berturut-turut misalnya ya karena itu mindset itu. Jadi waktu main pun, waktu latihan pun kita nggak pernah main gitu. Jadi kita tuh selalu serius terus, walaupun musuh kita di bawah kita, mau di atas kita, mau sis sama kayak kita, itu kita tuh nggak pernah main-main gitu. Dan walaupun dijauh di bawah kita gitu, yang ibarat kata kita nggak usah semangat pun kita bisa menang gitu, itu pun kita serius gitu. Jadi tuh nggak ada kata-kata ya udahlah ntar abis ini kita santai-santai, itu nggak ada sama sekali. Nah itu yang harus dipakai mindsetnya untuk adik-adik kita sebenarnya. Yang sekarang lagi gitu. Jadi makanya kenapa saya ajar prestasi. Terus kenapa sekarang kalau saya ngobrol dengan adik-adik saya di Platnas, saya selalu ngobrol itu, lu mindsetnya dibenerin dulu karena kan latihan lu udah ada modal, tinggal bagaimana lu bisa mengembangkan itu. Nah mengembangkan itu salah satunya dengan mindsetmu itu. Sekarang juara, besok nggak juara, besok harus kejar lagi. Nah kalau udah mindsetnya kayak gitu, otomatis di latihan pun harus ngejar target gitu. Jadi itu nggak ada habisnya. Jarang banget saya sama Cibutet tuh jarang banget, di samping memang kita udah kompak ya, jarang banget kita kalah di 32 besar, 16 besar pun jarang gitu. Karena ya bagaimana mau kalah gitu. Sekarang juara Mbak, minggu depan kejuaraan lagi. Babak pertama misalnya musuh di bawah kita, kita rubber set, itu aja udah marahnya udah minta ampun gitu, udah ampun lo beneran lo Mbak, lo apa kalimatnya waktu itu saya waktu itu ingat habis juara mana gitu ya, terus tiba-tiba saya main di kejuaraan Singapura Open atau apa, babak pertama Mbak itu rubber set sama musuh yang enggak lah gitu kan. Set habis juara Mbak, sampai Cibutet tuh bilang, wih katanya gitu, kamu nih kemarin kita juara hoki doang kali, masa mau musuh kayak gini aja kita rubber set, apa bilang kayak gitu loh. Padahal kan kita juara Mbak, santai-santai dulu gitu ya, itu nggak ada Mbak. Masa musuh sama yang begini aja sampai rubber set, itu rame aja nggak boleh loh. Saya ingat betul tuh Mbak, di Singapura Open Mbak, sampai ya Allah kata saya kan, sampai segitunya. Nah tapi ya saya baru sadar sekarang gitu ya, mungkin pada waktu saya ngalamin itu pasti saya ada rasa dongkol lah, ngapain sih nih orang baru babak pertama juga kan menang gitu ya. Mungkin sekarang kayak gitu, jadi kita nggak bisa meremehkan musuh kita gitu. Iya, jadi secara karakter dan permainan sudah terbentuk gitu ya, untuk terbiasa serius dan konsisten ya Wi. Itu juga yang saya terapin. Jadi juga yang saya terapin ini kemarin terakhir Mbak. Kau ini kan kayak gitu, latihan bercanda, latihan ketawa-ketawa. Dulu zaman saya mana ada. Nah itu saya terapin ke Winnie. Win, lo latihan tuh harus serius, jangan bercanda. Karena lo gini.
itu tuh latihan ini apa simulasi untuk pertandingan. Kalau lo misalnya masih main-main di sini ya lo pertandingan bakal kayak gitu. Contoh misalnya kayak bola tanggung nyangkut gitu ya. Kalau di latihan oke nggak apa-apa. Lu sekarang kalau misalnya kejuaraan penting nanggung nyangkut kayak gitu karena kebiasaan di latihan itu kan merugikan. Gitu. Contoh kayak misalnya beban mentalnya juga jadi tinggi ya, Wi. Karena kan harusnya poin nggak poin. Betul, Mbak. Iya, saya kayak sama Cibutet juga kayak gitu latihan. Bola nyangkut, terus bola nanggung nyangkut atau out gitu, buset udah dimakinya kayak gimana? Gitu loh maksudnya. Saya lihat kok adik-adik kita, adik-adik kita itu harusnya niru mindset yang seperti itu. Kita ambil positifnya. Iya. Gitu. Jadi memang Sobat PB Jarum sudah terjawab banyak banget yang tanya, beneran nih Owi berhenti T? Ternyata jawabannya enggak. Bahkan dia tuh kayaknya udah siap nih kalau misalkan ada kejuaraan liga atau kejuaraan apa, dia akan bermain sama mantan terindahnya. Siapa lagi kalau bukan Liliana Natsir atau Butet. Sekarang suka latihan bareng nggak, Wi? Suka latihan bareng nggak? Kadang-kadang, tapi ya jarang. Udah lah ya, udah sehati gitu lah ya. Kadang-kadang tapi jarang. Ya, maksudnya kadang-kadang juga saya kadang-kadang juga ini Mbak suka ngeledekin Cibutet gitu kan. Kalau misalnya ada tawaran liga gitu udah main aja katanya gitu. Cibutet jawabannya gitu. Lu ngaco aja, gue udah berat gini badannya, udah Cibutet tinggal servis aja, ntar gue yang nyemes, saya bilang kayak gitu kan. Semua ntar kalau di lob juga cici gitu gitu bercanda. Dia juga yang ngambil. Iya. Ya tadi udah jelas tuh ya Sobat PB Jarum, Owi pokoknya setelah ini tuh nggak akan berhenti total, tetap akan main, tetap akan latihan, dan siapa tahu ada kejuaraan lain yang tidak resmi. Mbak, mana? Langsung chat saya nih Mbak. Ngomong apa tuh dia tuh? Katanya, Wih lu jangan muji-muji gue terus, katanya gue lihat love IG lu katanya. GR banget. Nggak main ini sogokan nih biar bisa momen lagi di Liga. Pokoknya nggak bisa main di kejuaraan internasional, main di Liga harus bareng lagi gitu ya, Wi. Ya barangkali ada yang mau ngundang untuk eksibisi, saya sama Cibutet bisa. Iya. Ya, jadi memang keputusan Owi sudah begitu, sudah jelas. Yang jelas yang dikatakan pamit itu dia pamit dari kejuaraan internasional Sobat PB Jarum. Dan dari PBSI. Dan dari PBSI, dari skuad nasional begitu. Tapi tetap Owi akan melanjutkan bulu tangkisnya. Memang kalau lihat usia Owi sekarang, nama Owi sekarang sayang sih Wi, ya kan, kalau ada tawaran-tawaran di luar itu Owi nggak ngambil gitu. Nah, sip kalau gitu Wi. Terus pertanyaan selanjutnya Wi, apa sih setelah Owi bilang aduh pensiun terus aku nggak tinggal lagi di Cipayung, berapa tahun di Cipayung Wi? Saya dari 2006 Mbak, berapa itu? Hampir 14 tahun. 14 sih, hampir 14 tahun. Gimana Wi rasanya berpisah dengan teman-teman Owi? Saya sih sebenarnya kalau untuk berpisah teman-teman ya memang udah biasa ya, maksudnya ya ada sedihnya juga. Tapi kalau misalnya masih ingat-ingat latihannya juga, aduh lah ya udahlah gitu. Cuma kadang-kadang kalau saya masih kebayang-bayang tuh justru suasana di pertandingan Mbak. Jadi saya juga sempat tanya ke Cibutet, Ci pernah ngalamin nggak nih apa pengalaman kayak saya nih? Maksudnya saya nih Mbak ya, kalau mau tidur ya kadang-kadang saya lagi merem gitu, tiba-tiba tuh kayak lagi suasana tuh ada kayak lagi di Birmingham nih, kayak lagi jalan di jembatannya, lagi persiapan, lagi deg-degan gitu. Kadang-kadang saya keringat dingin loh Mbak, kayak suasana tuh lagi, wah ini gue lagi mau main nih, lagi persiapan nih, gitu-gitu. Kadang-kadang tiba-tiba kalau lagi merem gini, kadang-kadang tiba-tiba lagi ada di Cina, kadang-kadang lagi yang lagi itulah, yang lagi persiapan suasana pertandingan. Iya, jadi kalau misalnya saya merem gini, iya makanya saya juga aneh. Saya nanya Cibutet, enggak, gue nggak ngalamin kayak gitu. Ya mungkin beda-beda ya. Mungkin beda-beda. Wi, jangan-jangan Owi kangen kali, masih pengen ya mungkin ya mungkin suasana itu sih. Ya makanya apalagi Istora Wi. Wi. Aduh, luar biasa. Iya sih. Iya tapi ya udah lah Mbak. Maksudnya mau nggak mau kan cepat atau lambat kan juga semua atlet pasti bakal ngalamin ngalamin ini gitu. Iya, yang kelihatannya agak nangis-nangis darah sedikit adalah Ucok nih. Aku lihat di kolom komennya keluarin emoticon nangis 3 gitu.
Ya karena kan memang terakhir sekarang 2000 berapa ya, 2020 mungkin udah 4 tahun terakhir lah. 4 tahun terakhir itu memang saya kalau pertandingan sekamar sama dia terus, sama Ucok terus. Jadi keluh kesah kita gitu ya, kita tahu kita sering curhat-curhatan gitu. Jadi kalau misalnya lagi pertandingan kan waktunya senggang tuh, kadang-kadang kita ngobrol, kita curhat masalah sebagai yang lebih pernah mengalami dulu. Itu maksudnya seniornya dia, biasanya sering ngasih maspa gitu. Entah didengerin atau enggak ya, Ucok kan orangnya dablek juga. Denger, buktinya udah bisa jual oleh kan lo. Sering nasehatin. Nah terus ntar kalau ketemu sendiri di lapangan gimana? Kan bisa sendiri padahal udah sekamar. Kalian ini enggak? Ledek-ledekan nggak kalau mau ketemu? Iya bang, gampang. Seberapa yakin Owi ngelihat siapa Praven dan Praven Ucok, jadi berarti bisa nerusin nih. Sebenarnya untuk si Ucok saya kan tahu lah ibaratnya luar dalamnya dia kayak gimana gitu. Sebenarnya kalau Ucok itu Mbak, tinggal ya mudah-mudahan dia dengerin juga di sini. Si Ucok itu tinggal motivasi dia sama ya kemauannya dia. Kalau saya ngelihat ya, karena saya bukan cowok mix double yang bisa mancing untuk bola ngangkat, nembak bisa mati poin, ya cuma dia doang, Bang. Yeah. Jadi saya bukan merendahkan Meli atau kayak gimana ya. Walaupun ibaratnya ini habis terima servis, dia ngenet, dia angkat, tembak mati, itu Ucok doang nih. Ucok langsung ngechat, denger bos, katanya denger kok bos. Iya, jadi banyak pertanyaan spesial. Ya sebenarnya pemain yang spesial saat ini ya, itu Ucok memang. Nah, makanya gimana caranya, itu dia yang saya tadi bilang, mindset gitu. Jadi jangan gampang puas gitu. Saya udah sempat bilang juga sama Ucok, Cok lu udah pernah ngalamin naik, habis itu turun drop, nah lu sekarang udah naik lagi, jangan sampai lu kayak gitu. Saya bilang kayak gitu, karena kalau lu kayak gitu ntar kejadiannya sama lagi. Saya bilang sama dia, Cok hanya keledai yang menginjak lubang 2 kali, lalu jangan sampai jadi keledai. Saya bilang kayak gitu, nggak boleh injak 2 kali ya. Benar, jadi kalau sekarang dia udah naik nih, kalau dia kelakuannya masih sama, entah itu motivasinya dia turun atau apa, terus jadi malas latihan atau apa, nah itu dia sama aja kayak keledai yang injak lubang 2 kali tuh. Makanya saya agak gedek juga kalau misalnya dia agak malas-malasan gitu. Oke, misalnya kalau misalnya hiburan gitu, misalnya Sabtu Minggu setelah latihan, mana oke gitu. Tapi kalau misalnya ada waktu-waktu di mana yang mengganggu latihan, itu mending stop dulu gitu. Saya suka bilang sama dia, lu cari prestasi setinggi mungkin, lu kumpulin materi sebanyak mungkin untuk lu berhenti dan lu hidup enak. Jangan sampai sekarang lu udah prestasi, lu buang-buang duit, berambur duit, prestasi lu turun, lu habis, lu gak jadi apa-apa. Saya sering bilang sama Ucok gitu, saya selalu ngingetin Ucok kayak gitu, karena Ucok kan orangnya agak selengean kan. Jadi gitu terus gitu. Dan menurut saya dia sama Meli itu lebih bagus lagi di tahun depan. Itu karena dia masih bisa dan mungkin juga Ucok kan lebih ngalamin pick 2016 itu kayak gimana. Nah saya berharap juga si Ucok bisa fokusnya latihannya itu seperti itu. Gitu. Tuh Cok, dengerin ya Cok. Ntar kalau mau tanya boleh Cok, nanti disampaikan juga. Tadi dia bilang ini, aku banyak pertanyaan buat Bang Owi katanya. Wi, sekarang aku tanya, momen apa yang paling berkesan buat seorang Tontowi selama karir bulu tangkis? Ya pasti momen Olimpik ya Mbak. Karena bukan cuma kita dapat medali emas, tapi perjuangannya itu. Perjuangannya itu dari 2015 loh, yang sampai kita turun kita nggak pernah juara apa-apa. Nah itu prosesnya itu yang kita nikmatin.
Sampai kita tuh pokoknya terseok-seok lah sampai mau juara aja, juara Indonesia Open Master waktu itu aja kita pun terseok-seok lah, maksudnya untuk naik aja susah banget, itu PD-nya memang kita lagi turun banget. Terus sampai akhirnya kita bisa menyatukan. Terus prosesnya itu berjalan itu yang sangat berkesan gitu. Apalagi ada itu juga tuh yang petuah dari Kokris kan, yang kita itu soulmate di lapangan, kita belajar di lapangan itu, ya itu maksudnya proses-proses itu. Dari situ maksudnya kita latihan nggak pernah capek. Memang tujuan kita ya itu. Iya sih. Itu saya juga menjadi salah satu saksi gitu ya, gimana kalian berjuang luar biasa sih memang. Butet sampai bilang, duh Ci, tegang banget tuh yang namanya Owi, tapi untungnya luar biasa. Terus kalau tadi tanya momen yang paling berkesan, saya pengen tahu lagi titik terendah karir Owi itu di mana, Wi? Kapan Owi merasa ini titik terendah gue, dan bagaimana Owi bisa balikin lagi? Titik terendah yang pas mungkin 2012 ya Mbak, ya, habis Olimpik itu ya. Itu saya ngerasa tuh udah down banget Mbak. Maksudnya mau melangkah aja ibaratnya udah. Sampai saya waktu itu pernah nulis status, ingat banget tuh, down 1000%. Itu kalau nggak salah itu Indonesia. Serius nulis status di 1000%. Apa sih yang bikin sampai kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah tuh sampai masuk di koran bola atau apa gitu. Apa Kompas gitu ya, karena memang saya benar-benar lagi yang cuma sama pemain yang biasa, saya kalah gitu. Terus udah itu saya lagi komunikasi juga nggak bagus sama Cibutet, dan permainan saya tuh memang benar-benar nggak keluar gitu, dan itu yang bikin saya tuh drop banget gitu. Apalagi yang pas setelah Olimpik 2012 yang nggak tercapai targetnya, dan rantai tradisi emas terputus, ya itu harapannya kan waktu itu di kita. Wah itu udah drop luar biasa Mbak, itu sampai mau melangkah udah lemes semua rasanya. Soalnya aku ingat banget sebelum Olimpik itu di beberapa turnamen kalah, ya kan Bi, kalah di babak-babak awal gitu. Tapi Olimpiade malah luar biasa. Terus mau nanya lagi, orang-orang yang paling berjasa yang Owi bisa sebut, dari Owi start pertama pasti Bapak kali ya, sampai akhirnya di pelatnas gitu Wi, siapa menurut Owi orang-orang paling berjasa? Orang-orang apa organisasi? Iya boleh. Kalau organisasi kan ya yang paling berjasa yang pasti papa saya, orang tua, bapak ibu, terus istri saya, anak saya, terus Kak Richard, terus Cibutet, terus yang paling berjasa Badminton Lovers juga berjasa, terus PBSI, terus PB Jarum yang menyelamatkan karir saya. Dulu waktu PB Jarum itu, makanya saya sekarang sangat berterima kasih untuk PB Jarum itu, karena waktu saya down, waktu saya udah nggak ada jalan, waktu masih taruna gitu waktu masih belum berkarir bagus di badminton, waktu masih junior lah, itu saya tuh udah mau berhenti bulu tangkis Mbak. Saya udah mau berhenti bulu tangkis. Tiba-tiba Jarum itu Koyuming nawarin saya untuk masuk bergabung Jarum. Halo? Halo? Halo, Mbak? Iya, koneksinya sedikit. Iya, Wi. Iya. Wi. Iya. Oke, Wi. Sekarang aku mau nanya, waktunya pendek, Wi. Katanya 5 menit lagi harus Q&A. Aku mau nanya, Wi, setelah pensiun, Wi, mau nanya, setelah pensiun, ini Owi mau apa rencananya? Bisnisnya apa, Wi? Kasih tahu kita dong. Bisnisnya. Plan sih, Alen. Mbak. Tapi untuk sekarang ini, saya masih mau sekarang ini masih menikmati liburan dulu. Nah, kalau yang properti itu, kebetulan mertua saya sudah ada resort atau hotel di Jepara. Ya kan, sebenarnya saya nggak mau plan ini, karena ini plannya masih jauh-jauh hari lah, karena kan saya sekarang lagi pengen menikmati pensiun dulu. Nah kebetulan mertua saya itu mau bareng Butet enggak ya, berarti yang di Jepara nih, Butet kan juga ada properti. Enggak, di Jepara. Beda sama Cibutet. Kalau Cibutet kan propertinya mungkin ada yang dijual, ada yang enggak. Kalau ini kan kita ngelola aja, ngelola resort.
Iya kayak penginapan gitulah ya, resort terlalu mewah Mbak, kayak penginapan gitu. Bisa aja. Kebetulan mertua saya udah duluan gitu, jadi kan saya misalnya mau bergerak di bidang situ kan enak gitu nanyanya, maksudnya daripada bergerak di bidang lain yang saya belum ngerti, yang saya masih nol, itu rawan untuk resikonya gitu, ya apa salahnya gitu ngikut mertua yang memang notabene-nya itu udah tahu lah, udah gitu, tahu selahnya gitu. Tinggal tanya-tanya kan gampang. Kan mau santai-santai, mau liburnya berapa lama, Wi? Kira-kira. Terus liburannya mau ngapain gitu loh, pengen tahu dong. Pengen tahu ya, Mbak ya. Sebenarnya ini istri tuh lagi gila drakor nih, mau ke Korea. Sedap tuh, mau ke Korea. Habis itu saya punya cita-cita itu nanti waktu All England Maret gitu, kalau pandemi udah selesai, saya tuh pengen ngajak anak istri tuh ke sana. Lihat nih loh, dulu papa tuh berjuangnya di sini. Karena kan memang jauh-jauh sebelum itu, waktu saya masih pacaran sama istri lah, maksudnya belum resmi gitu kan, saya sering telepon-teleponan waktu 2013, 14, saya sering nunjukin ini loh gini, ntar cita-cita ke sini ya, kalau saya udah pensiun, terus kita udah nikah, segala macam udah resmi, nanti aku ajak jalan-jalan ke sini deh, gitu, cita-citanya gitu. Kenapa nggak ngajaknya pas kemarin aja, pas lagi Owi main gitu diajak? Nah itu kan enggak lah Mbak, itu kan saya masih profesional, jadi tetap beda aja. Waktu saya masih main sama saya kesana udah nggak ada tugas beda. Iya sih, cuman biar ngeliatin aja ya Wi ya. Oh seru juga nih. Wi, terus kalau ngelatih ada kepikiran Wi? Mungkin melatih atau ditawarin melatih ke negara lain? Udah ada tawaran belum? Ayo. Belum ada kalau melatih. Ya, belum, saat ini sih belum ada rencana Mbak. Tapi kan nggak ada menutup kemungkinan. Kalau misalnya memang ada tawaran gitu ya mungkin saya mikir-mikir lagi gitu. Jangan gitu dong, Wi. Jadi mikir-mikir lagi. Jadi pokoknya plan-plan terakhirnya properti. Tapi sekarang sambil ngeliat-liat dulu lah ya, Wi, kayak gimana ya. Iya, tapi pengen, kan Wi, kalau melatih suka.